Corona, wabah virus yang menggemparkan dunia, termasuk Indonesia. Kota-kota besar di Indonesia terindikasi sebagai awal tersebarnya virus corona, seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Sejak ditetapkannya kebijakan pemerintah tentang pembatasan aktivitas masyarakat, tempat-tempat umum mulai terlihat sepi pengunjung. Hal ini berdampak pada pendapatan ekonomi para pelaku usaha. Sebelum wabah corona ini datang, perputaran uang di pasar mencapai miliaran rupiah per hari. Namun, semenjak wabah ini datang, pendapatan anjlok hingga 90%. Hari ini, kami akan mengunjungi sebuah pasar di Yogyakarta. Tak seperti biasanya, ruko-ruko di pasar terlihat banyak yang tutup. Kami bertemu dengan Ibu Ari, Mas Anton, Pak Tri, dan Bu Yuli, yang merupakan pekerja informal di pasar ini. Tidak seperti biasanya, hari ini Ibu Ari hanya membuka rukonya setengah hari karena sepi pembeli. Mas Anton adalah pedagang kue leker yang merantau dari Semarang. Di sini, Mas Anton merantau demi menghidupi anak dan istrinya. Mas Anton juga terpaksa tak berjualan dan memilih untuk tidak pulang kampung di tengah pandemi corona ini. Setahu saya Bismillah insya Allah itu kan suruh tinggal di rumah masing-masing ya, untuk menutup kemungkinan penyebaran virus COVID-19 seperti itu, untuk apa, memutus mata rantai penyebaran. Setahu saya seperti itu. Dengan diam diri di rumah, agak kerja di rumah ya kayak pemerintah bilang kan Mas, tapi bagus idenya sih. Tapi kalau kayak kita kan jual kan susah Mas. Di sini juga kayak jualan di Malioboro sini kan ngandalin pengunjung datang. Lagi pula di sini udah nggak ada pengunjungnya datang. Dampaknya besar ya Mas, kan nggak bisa jualan, ini aja udah buka itu aja ya. Tapi alhamdulillah tetap dikasih rezeki, tetap laku, cuman nggak seperti biasanya, jauh dari biasanya, tapi ya tetap alhamdulillah bisa jualan. Turun gratis Mas Coronanya tuh gratis. pendapatan yang ini penjualan. Kalau kita nggak jualan, anak istri mau makan apa? Lagi pula pengunjung udah di lockdown semua, nggak boleh keluar dari rumah Mas. Ya berkaitan kayak kita ini yang bingung, susah nyari uang. Tak hanya dialami oleh pedagang, ojek online juga mengalami dampak ekonomi yang sama. Pak Tri, sejak pukul 6 pagi hingga sore ini belum mendapatkan orderan sama sekali. Padahal di hari-hari biasa beliau bisa mendapatkan orderan hingga 15 kali. Sedangkan Bu Yuli adalah seorang penjual kopi keliling. Dulu beliau pernah mengajar sebagai guru honorer di sebuah sekolah di Bogor. Namun, karena sangat sedikitnya gaji guru honorer, beliau memilih pekerjaan ini untuk membantu penghasilan suami yang seorang supir taksi. Ya tahu ya, kemungkinan juga kan. Karena juga banyak kampung-kampung itu nggak ada ditutup. Hanya pasar aja ini nggak ada 30% yang jualan. Pedagang biasanya juga jam-jam seperti ini kan jam pulang bagian pedagang tadi sama sekali nggak ada. Ya manut aja lah, masalahnya itu aturan dari pemerintah. Antara 100 sampai 200, kadang-kadang lebih lah ya. Jadi setelah ini kan juga Wah, jauh sekali ini. Ini malah saya sehari belum dapat nih tarikan ini. Ya. Dan on dari jam 6 pagi. Dulu sebelum virus corona ini ada, dulu paling ramai 8 jokan, 7 jokan, 6 jokan.
paling sepi aja 4 dulu, tapi paling nyenyet 3, tapi sekarang sudah ada virus corona, paling banyak saya 4, paling sedikit 2. Bagi kita, gerakan di rumah aja memang memutus rantai penyebaran. Tapi bagi mereka, di rumah aja akan memutus rantai perekonomian. Memang pemerintah bertanggung jawab penuh atas wabah ini. Tapi kita juga bertanggung jawab untuk memperdulikan nasib saudara kita. Alhamdulillah saya bersyukur sama pemerintah yang udah mengusahakan untuk begitu memperhatikan masalah corona ini. Kemarin kan Pak Presiden kan pesan ya berkaitan dengan corona ini kan ekonomi sangat berdampak terutama bagi pekerja harian lepas ya. Saya juga karena selain ekonomi sulit kan banyak juga pekerja saya yang punya tanggungan ya bank maupun kredit leasing ya. Kan Pak Presiden jatuhnya kan katanya untuk leasing kan dibanding 1 tahun gitu ya. Tujuannya ya pengennya ya kasih kesehatan lah, atau penjualan balik kayak dulu lagi. Ini yang masalah corona cepat selesai lah, itu aja mas. Itu aja. Takut memang wajar, tapi jangan sampai rasa takut itu melalaikan kita pada tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Takut sih takut, tapi ya tanggung jawab yang lain harus dijalankan ya. Takut ya tentu ya, takut sekali sih enggak ya, kita ya selain ikhtiar ya pasrah. Sejak kita membuka mata hingga memejamkannya kembali, corona memenuhi pikiran kita. Tapi coba tanyakan pada pikiran kita, apakah Ramadan ada di sana? Tanyakan sekali lagi pada pikiran kita, apakah fisik dan jiwa kita sudah siap berjumpa? Doanya ya pengen ketemu bulan Ramadan mas, bisa kayak biasanya bisa ibadah penuh di bulan Ramadan karena banyak sekali ya kegiatan bulan Ramadan, banyak ibadahnya, banyak keutamaannya, banyak ampunannya. Jadi kepingin sekali kita aja udah saat ini rindu sekali lihat masjid di Gembok kita aja. Ya Allah, apalagi bulan Ramadan, semoga Ramadan besok itu bisa masih seperti biasa, bisa aktivitas ibadah biasa. Mereka hanyalah sedikit contoh. Masih banyak di luar sana yang bernasib tidak lebih baik. Lalu kita yang masih lebih baik, di manakah kita? Apa peran yang kita ambil?